Salah di hadapan Allah Ta'ala, makanya itu diuji. Pada saat dia melakukan sesuatu hal kelihatannya baik, tapi hatinya apa? Hatinya sombong, yang nggak akan diterima itu. Perbuatan baik itu nggak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Kuat, masih kuat Bang Jai? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Sahabat beriman dimanapun berada, nah ini lagi-lagi nih di bulan yang suci ini ya Ji ya. Semua doa kita pasti yang baik-baik, ibadah apa semua kita lakukan yang baik-baik dengan harapan Allah menjadi ridho. Tapi Pak Ustadz, ada satu nih perbuatan yang ini langsung masuk neraka nanti, antara lain syirik dan musyrik itu ya. Syirik itu perbuatannya. Syirik perbuatannya, musyrik Orang. Nah, yang kita tahu itu kan jangan pergi ke dukun. Oke lah. Yang udah jelas-jelas banget ya. Oke, itu bisa kita hindari. Nah, Insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Ada nggak ini lagi nih Pak Ustadz? Selain itu tuh kan jelas ya Pak Ustadz. Samar-samar. Samar-samar ini yang nanti ternyata itu syirik dan musyrik gitu. Masuk golongan itu ya. Mohon apa namanya petunjuk, mohon pencerahan, mohon supaya kita ini tidak salah nih, dikira nanti ini yang benar, ternyata itu yang syirik dan musyrik Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang banyak dari saudara-saudara kita itu belum paham tentang syirik, belum paham tentang musyrik. Jadi perilakunya, perbuatannya itu syirik, musyrik itu orangnya. Ya udah kita anggap jadi satu aja ya. Dan yang jelas seseorang Islam yang dia melakukan kemusyrikan, ya dia musyrikin, tidak akan bisa masuk surga kekal selama-lamanya di neraka. Itu nomor satu, itu harus diketahui itu. Jadi seorang Islam yang dia melakukan perbuatan syirik, dia tidak akan masuk surga, dia akan kekal di neraka, dan itu sudah dijelaskan dalam Quran. Nah, perbuatan itu apa? Nyembah patung, oke, zaman sekarang udah tidak ada nyembah patung orang-orang Islam ya. Kemudian apalagi? Nah, ini yang sering lalai nih, seseorang saudara-saudara kita yang punya toko, punya warung makan, punya jualan-jualan apa saja. Ya. Itu kebanyakan kan ke orang pintar nih, katanya ke kiai nih. Tapi ke kiainya dikasih sesuatu, entah itu air, entah itu benda, entah jimat, itu jimat, entah itu suruh naruh agar laris. Itu kebanyakan orang-orang Islam itu nggak paham kalau itu sebenarnya adalah musyrik. Syirik yang dilakukan terus-menerus, padahal tiap kali 1 bulan sekali dia harus ngusahain itu syirik, itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Loh ini kan Pak Kiai, enggak, Allah tidak mengajarkan dan Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Jadi apalagi yang diminta adalah laris, laku. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah juga tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ikhtiar, dalam ikhtiar bismillah, dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi rizki yang halal, thayyib, dan insya Allah berkah, kan seperti itu ya. Nah, pada saat seseorang melakukan aktivitas itu, ini syirik, dan orang tersebut menjadi musyrik, itu syirik. Apa saja, walaupun itu dari kiai, ya. Itu kalau dikasih benda, tapi kalau didoakan supaya laris, sama saja. sama aja. Karena itu dunia. Itu dunia. Jadi yang diminta itu dunia. Padahal dia minta kaya, minta laris, itu kan ujian sebenarnya. Mau apa?
pada saat si orang tersebut mendoakan, pada saat orang itu meletakkan, kemudian warungnya laris, ini orang ini pasti akan ketagihan dengan laris. Karena apa? Laris itu hubungan langsungnya adalah uang. Jadi dia memberikan kiai tersebut, kemudian minta lagi, begitu aja. Nah ini syirik itu dilakukan setiap saat. Dia dosa dan dia sholat. Dia sholatnya nggak diterima. Insya Allah nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia itu kelihatan dari kiai, iya nggak diterima seperti itu. Karena mintanya sudah salah. Sehingga si orang yang punya warung ini meyakini doanya orang tersebut atau mantranya orang tersebut itulah yang menjadikan uang itu datang. Enggak pada Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak pada Allah Ta'ala, sementara Allah melihat perbuatan dua orang ini, istilahnya dua nih, yang meminta dan yang memberi ini, itu Allah kan jadi cemburu, Ustaz. Apa Allah maha cemburu tuh, Ustaz? Ya, itu kan sudah dijelaskan. Istilahnya itu melakukan suatu syirik itu kan bukan masalah Allah maha cemburu, itu pengingat agar yang kamu sembah itu Allah, yang kamu minta itu hanya kepada Allah. Nah, pada saat kita itu suruh minta kepada Allah, mintanya dunia, mintanya malah minta diuji, minta kaya kan diuji, minta istri kan diuji, minta anak kan diuji, betul nggak sih ya? Iya. Minta sepeda motor diuji, minta mobil diuji, akhirnya diuji gimana? Dengan mobil itu mau apa terusan? Mau sombong, mau ujub, mau riak, mau bangga, mau dan sebagainya kan diuji. Kalau kamu itu udah dapat istri, mamanya, kamu mau apa? Kalau sekarang saya nggak merasa itu ujian, Ustadz. Iya, mau kamu bosen kan? Lah kan bosen kan nggak ngerasa ujian. Cuek aja. Lah kan gitu. Lah iya loh kamu bosen. Ditanya sama Haji C, Ustadz yang uji nggak? Enggak ada. Kalau nggak bosen berarti ujian, Ustaz. Kalau nggak bosen itu kan ada aja yang diceritain. Satu, istrinya cantik diceritain cantiknya. Istrinya rajin aja istrinya diceritain rajinnya. Padahal teman-temannya nggak tanya. Istrinya itu seneng tiap hari baca Quran aja, diceritain tuh istrinya baca Quran. Padahal teman-temannya nggak tanya apa itu namanya. Membanggakan. Nah itu membanggakan. Itu ada unsur riya, ujub. Di titik itu ada unsur bangga. Nah apa itu? Padahal diberi itu. Istri yang solehah diberi sama Allah Ta'ala, tapi kan nguji kita. Nah itulah yang orang Islam tidak difahami. Karena apa? Jarang yang menceritakan tentang hal tersebut. Padahal itu semuanya ujian. Semua itu yang ada kita hadapi, kita miliki itu ujian dari Allah Ta'ala. Uang yang ada di tabungan, ya itu ujian. Makanya belajar, jangan boros. Itu setan. Karena boros itu sifatnya setan. Nggak boleh kita boros. Jadi harus hati-hati menggunakan. Kecuali yang memang penting. Kalau nggak penting, nah kan harus belajar. Ini kayaknya nggak penting. Harus berpikir seperti itu. Yang penting baru itu boleh. Kalau nggak penting, itu boros namanya. Ustaz, di masyarakat tuh banyak sekali orang melakukan tuh membanggakan, mamer segala macam tuh untuk agar dirinya tuh mendapat suatu penghargaan di masyarakat. Salahnya di mana tuh, Ustaz? Salahnya di mana? Ya, salahnya itu kan hati itu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu punya rasa sombong. Sombongnya itulah yang akan muncul. Makanya di situ jelas salah di hadapan Allah Ta'ala. Makanya itu diuji. Pada saat dia melakukan sesuatu hal, kelihatannya baik, tapi hatinya apa? Hatinya sombong, yang nggak akan diterima itu. Perbuatan baik itu nggak terima. Sudah dia berbuat baik, tanpa bismillah lagi. Tanpa karena Allah lagi. Nah, kalau dia mau berbuat baik karena Allah, dia akan dijaga. Bagaimana? Dia itu tidak akan bercerita, belajar untuk tidak ujub, belajar untuk tidak riak, belajar untuk tidak bangga, belajar untuk tidak sombong. Nah, begitulah cara-cara orang yang belajar taat pada Allah Ta'ala. Karena dengan baca bismillah, orang belum atau mau melakukan sesuatu sudah mengatasnamakan Allah ya. Iya, sebenarnya kan begitu. Nah, kenapa dia masih sombong? Nah, itu. Dengan nama Allah
lagi maha pengasih, lagi maha penyayang itu dia nggak paham. Jadi dia hanya lisan aja Bismillah. Ya, maknanya nggak ngerti, sama seperti orang yang non Muslim, dia Bismillah bisa mengucap Bismillah. Jadi kita harus memahami doa yang baik kepada Allah Ta'ala, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan menjadi kemusyrikan. Jadi bagi teman-teman sedulur-sedulur yang punya warung, ya punya toko, punya ini yang sering ke orang pintar minta dilarisin, itu syirik. Sudah titik. Mau dia kiai kayak itu syirik. Kalau yang pegawai, karyawan itu ada juga celah untuk dia bisa berbuat syirik. Nah, kalau dia ingin jabatannya lebih tinggi, kalau dia itu nggak digubris sama apa namanya kepalanya, dia ke orang pintar, ke kiai katanya bisa jadi. Nah itu ya sama aja. Ada bisa juga. Iya sama terjadi. Aja. Iya. Iya pasti saya pernah dengar tuh Ustaz. Jadi ada karyawan nih ingin menduduki jabatan yang diduduki oleh orang lain. Itu ruangannya tuh disebar apa gitu dari orang pintar gitu. Bukan disebar duit ya. sebar barang-barang haram ya, bisa seperti itu ya. Nah, ya. Itu sama, itu syirik. Janganlah lakukan seperti itu. Jadi dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, sholat yang tertib 5 waktu, kalau bisa sunnahnya kerjakan, baca Quran, kalau bisa setiap hari kerjakan walaupun 1 ain. 1 ayat deh boleh, tapi dengan artinya, kan seperti itu ya. Sehingga kita itu senantiasa lurus. Kalau sudah lurus di jalan Allah Ta'ala, kita akan menjaga nafsu keinginan yang berlebih istilahnya. Nafsu keinginan yang berlebih ini juga harus kita tekan, bukan dengan gayanya kita, enggak, dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala beneran. Insya Allah nafsu-nafsu itu akan ditekan oleh Allah Ta'ala, diberi peringatan oleh Allah Ta'ala. Nah, jangan lakukan kesyirikan, jangan lakukan menjadi musyrik. Karena apa? Karena itu tidak akan mungkin bisa masuk surga dan kekal selamanya di neraka. Ayo seluruh beriman, ingat, jangan melakukan hal itu. Kalau melakukan sekarang tobat, mohon ampun. Suruh menghilangkan itu hal-hal musyrik yang ada di situ. Mohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan. Sudah selesai, berhenti. Nah biasanya kalau udah berhenti, mohon maaf nih. Biasanya terus nggak laris beneran. Ya karena dulu kan uangnya yang masuk, emang halal itu? Betul ya. Ya kan nggak halal. Nah itulah mulai dihabisin sama Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah kita harus belajar, jangan lakukan hal syirik dan musyrik. Kalau minta ke orang pintar atau ke kiai agar laris, agar ini, jangan. Hentikan mulai saat ini, karena hal tersebut adalah tercela nantinya di akhirat. Jadi kekal nanti di neraka. Jangan. Yuk, ikhtiar yang biasa-biasa aja. Ikhtiar yang lain. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami bisa bermanfaat untuk kita semua, ya termasuk saya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.